Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Ustadz Ahmad Humaidi MPDI. Yang saya hormati Kaprodi PAI Al-Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi akhlak tasawuf Al-Ustadzah Umi Lailia Maghfirah MPD. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Habibatul Maula dan teman saya Bintan Mumtazah, akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah perkembangan tasawuf. Baik, saya akan memulai terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang tasawuf secara etimologi. Tasawuf secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab dan memiliki beberapa teori mengenai asal-usulnya. Pertama, ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata sufah, yaitu sekelompok orang yang beribadah di masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dari kata saja yang berarti suci, menunjukkan keinginan untuk menyucikan diri di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga adalah berasal dari kata sof, yang menunjukkan posisi terdepan dalam sholat dan mendapat pahala. Yang keempat, ada pendapat bahwa tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophos, yang berarti kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, yaitu tasawuf ini berasal dari kata sif, yaitu kain wol kasar yang dipakai para sufi sebagai simbol kesederhanaan. Jadi dari beberapa teori ini, teori yang paling disetujui adalah asal dari kata suf, yaitu di mana tasawuf itu menunjukkan sikap kesucian jiwa, hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela berkorban demi tujuan mulia. Kemudian tasawuf secara terminologi. Jadi menurut tasawuf secara terminologi ini merupakan tasawuf yang didefinisikan oleh beberapa para sufi atau pakar tasawuf. Contohnya seperti Ma'ruf Al-Karhi, yaitu menyatakan bahwa tasawuf ini fokus pada hal hakiki dan membutuhkan kefakiran. Itu menurut yang pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Abu Hamzah. Kemudian Abu Hamzah menambah tanda sufi sejati itu adalah dengan merendahkan diri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain dan Syekh Abu Muhammad Sahil menjelaskan juga bahwa sufi itu memilih kesederhanaan. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Khaldun juga. Ibnu Khaldun melihat tasawuf sebagai ilmu syariat, sedangkan menurut Syekh Ahmad Zarruq sebagai cara memperbaiki hati. Kemudian ada lagi yang mengatakan hal lain, definisi tasawuf yang lain, yaitu menurut Dr. Abdurrahman Al-Badawi, yaitu beliau menekankan tasawuf itu adalah pengalaman batin yang ada dalam tasawuf itu. Seperti itu. Jadi intinya adalah moralitas itu adalah inti ajarannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan spiritual. Seperti itu. Kemudian perkembangan tasawuf dalam Islam. Jadi tasawuf dalam Islam itu mengalami beberapa fase penting pada abad pertama dan kedua Hijriah. Fase ini ditandai dengan asketisme atau zuhud, di mana Muslim fokus pada ibadah dan mengabaikan kebutuhan duniawi. Tokoh-tokohnya adalah seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Rabi'ah Al-Adawiyah menjadi contoh dalam fase ini. Kemudian pada abad ketiga, tasawuf itu berkembang menjadi suatu ilmu yang mencakup aspek teoritis, psikologis, dan akhlak, yaitu sehingga menghasilkan karya-karya penting seperti itu. Kemudian setelah itu tasawuf itu kini lebih dari sekedar praktik ibadah pada fase ini. Jadi lebih penjabarannya lagi, pada abad ketiga Hijriah ini para sufi itu memulai fokus pada jiwa dan tasawuf menjadi ilmu akhlak keagamaan. Kemudian Al-Hallaj muncul dengan pemikiran kontroversial yang membawanya ke eksekusi.
Tokoh-tokoh tasawuf pada fase ini adalah seperti Al-Junaid dan Sari Al-Saqati, membentuk tarekat sebagai lembaga pendidikan sufistik. Namun, ajaran yang menyimpang dari syariat menyebabkan tasawuf mengalami kemunduran dan kehilangan perannya dalam ilmu Islam, menjadi pengalaman tarikat yang tidak membawa inovasi baru. Seperti itu. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Yaitu pada abad ini, Imam Ghazali itu menentang tasawuf yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan cara mengembalikannya sebagai jalan hidup zuhud dan pendidikan moral. Jadi, pemikiran Al-Ghazali ini mendalam dan ia mengkritik berbagai aliran filsafat. Kemudian setelah itu, tasawuf Sunni semakin meluas dengan tokoh-tokoh baru yang terpengaruh olehnya. Jadi, itulah yang bisa kita simpulkan tentang pengertian dari tasawuf dan juga sejarah perkembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bintan Mumtazah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasanain Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Ustadz Ahmad Humaidi MPDI. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Al-Ustadzah Ustiana Arisanti MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi akhlak tasawuf yakni Al-Ustadzah Ummi Laila Maghfirah MPD. Nah, baik, terima kasih sebelumnya untuk saudari Habibatul Maula yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan pembahasan pengertian dan sejarah perkembangan tasawuf. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintan Mumtazah, kelas 2A, Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas perkembangan tasawuf dari masa ke masa serta manfaatnya dalam kehidupan umat Islam. Tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang mengalami perjalanan panjang dan penuh warna. Nah, maka dari itu, mari kita telaah bersama. Masa pembentukan tasawuf. Nah, di masa awal Islam, istilah tasawuf belum dikenal. Namun, praktik zuhud dan ibadah intensif sudah ada. Para sahabat seperti Abdullah ibnu Umar dan Hasan Basri menjadi contoh teladan dalam menjalankan kehidupan yang penuh pengendalian diri dan ketakwaan. Hasan Basri mengajarkan rasa takut dan harap kepada Allah, sementara Rabi'ah Al-Adawiyah menekankan cinta murni kepada Tuhan tanpa pamrih. Nah, pada masa ini, tasawuf berfokus pada kesederhanaan, pengendalian nafsu, dan penguatan hubungan batin dengan Allah. Seperti apa yang telah tertera dalam dalil mahfudz, yaitu orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, masa pengembangan tasawuf. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf berkembang dengan munculnya dua madhab. Madhab semi falsafi yang mana dipelopori oleh Abdul Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj mengajarkan konsep fana dan juga kesatuan wujud dengan Tuhan. Sementara madhab Sunni yang mana dikembangkan oleh Syekh Junaid menekankan kesesuaian tasawuf dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, pada masa ini juga terbentuk dasar-dasar tarikat dan sistem pembelajaran tasawuf, yakni masa konsolidasi tasawuf.
pada abad kelima Hijriah menjadi masa konsolidasi, di mana madhab tasawuf Sunni di sini menang dan menegaskan kembali ajaran yang sesuai dengan akidah Islam. Siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya yaitu seperti Al-Qushairi, Al-Harawi, dan Al-Ghazali. Nah, mereka semua di sini berperan penting dalam mengkritik ajaran tasawuf yang dianggap menyimpang, dan mereka mengembalikan tasawuf ke landasan Al-Quran dan juga hadis, khususnya kepada Al-Ghazali. Nah, beliau menolak penyatuan hakikat dengan Tuhan dan meningkatkan makrifat serta takarub kepada Allah. Selanjutnya adalah masa falsafi dan munculnya tarikat. Nah, masa falsafi pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf semi falsafi kembali bangkit dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi dan Suhrawardi, yang mana mereka menggabungkan tasawuf dengan filsafat. Pada masa ini juga muncul berbagai tarikat tasawuf yang menjadi pusat pembinaan spiritual dan penyebaran ajaran tasawuf di berbagai wilayah Islam. Selanjutnya ada masa pemurnian tasawuf. Nah, setelah masa keemasan, muncul kritik dari Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah di sini menolak ajaran-ajaran tasawuf yang dianggap olehnya itu menyimpang, seperti hulul dan wahdah al-wujud. Nah, Ibnu Taimiyah mengembalikan tasawuf kepada ajaran Rasulullah SAW. Beliau juga menolak bid'ah dan khurafah, serta menekankan pengamalan Islam yang murni tanpa terikat tarikat tertentu. Setelah kita membahas tentang tasawuf, nah, apa sih manfaat tasawuf dalam dunia Islam? Nah, tasawuf itu membawa manfaat yang sangat besar untuk kita. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya antara lain, tasawuf dapat mengendalikan emosi dan meningkatkan kecerdasan spiritual, dapat mengingatkan manusia akan kematian dan pentingnya amal soleh. Dan tasawuf juga dapat membantu pengalaman Islam secara menyeluruh dan mempererat kerukunan sosial. Juga tasawuf dapat memperkuat etos kerja sebagai bagian dari ibadah. Tasawuf juga menjadi bagian penting dalam pendidikan agama dan pengembangan masyarakat. Tasawuf dapat mendidik pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab sosial, menjadi sumber pengingat dan landasan hidup yang kokoh, menempatkan pengetahuan tentang Allah sebagai pengetahuan tertinggi, dan dapat memperdalam cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya, perkembangan tasawuf dari masa ke masa menunjukkan perjalanan spiritual yang kaya dan juga dinamis. Dari praktik zuhud sederhana hingga ajaran falsafi yang mendalam. Nah, tasawuf di sini terus berupaya menyeimbangkan antara syariat dan juga hakikat. Dan manfaatnya tasawuf itu sangat luas ya, tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga sosial dan juga intelektual. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tasawuf dalam Islam. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Untuk generasi maju, marilah terus berinovasi dan berkarya. Salam mahasiswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.